Baiklah, kali ini kita akan kembali belajar Mimo Live, yaitu tentang memanfaatkan auto video switcher di dalam Mimo Live. Jadi di software atau aplikasi Mimo Live itu ada fasilitas auto video switcher. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang memanfaatkan video switcher, ternyata di Mimo ini disediakan juga auto video switcher. Jadi kita kalau misalkan ada beberapa kamera atau multi kamera atau kamera lebih dari satu, kita bisa memanfaatkan fasilitas atau menu auto video switcher. Jadi kita tidak perlu menekan kamera mana yang akan hidup, kita bisa setting kameranya bisa berpindah-pindah sendiri sesuai dengan setting yang kita lakukan. Baiklah, kita coba untuk mengulas tentang bagaimana menggunakan auto video switcher. Kita buka Mimo Live. Ya, ini kita cari. Nah, ini create new document. Nah, ini dicari atau dimensinya 720p HD, yaitu 1280 kali 720. Ya, ini HD. Kalau kita mau streaming atau untuk recording, jadi hasilnya udah HD ini. Sekarang kita klik create document. Kalau pada pembahasan yang terdahulu kita sudah memanfaatkan video switcher. Nah, ini kita karena mempunyai 3 kamera, sama seperti kemarin kita membahas video switcher, ini hanya auto video switcher. Jadi kita mempunyai 3 kamera. Ini kameranya akan kita tambahkan di kotak di blok yang source ini. Ini adalah source. Kita akan tambahkan source kameranya. Tekan plus, kemudian video, tambah lagi video. Nah, ini kita kemudian kita setting. Untuk biar lebih mudahnya kita ubah dulu dari nama-nama yang ada. Ini defaultnya adalah ini main kamera, kemudian ini kamera 2, kemudian yang ditambahkan akan menjadi kamera 3 yang belakangan. Nah, ini kita biar tidak membingungkan, kita ganti dulu. Ini untuk mengganti biar mempermudah, tinggal klik 2 kali aja. Kita ganti kamera 1. Untuk yang kedua klik kamera 2 sudah, ini klik kamera 3 udah, ya udah. Ya, ini kamera 3, berarti udah ada 1, 2, 3 kamera. Sekarang kita tinggal setting. Kamera 1 itu yang kita gunakan kamera mana. Ini kita contohkan. Nah, ini ada setting lagi. Nah, ini ada video dan audio device. Nah, mungkin kita clearkan dulu. Yang akan kita setting kameranya, kita perhatikan sekarang di sini video device-nya sama audio device. Nah, jadi kita mempunyai 3. Sekarang kita akan setting kamera 1, kita pakai yang capture box. Nah, ini kalau terjadi color bar gini berarti antara kamera dengan laptop belum connect. Mungkin kameranya belum hidup atau
ada kabel yang belum tersambung. Ini sekarang kameranya saya hidupkan. Nah, ini adalah kamera dari PXW X70. Kamera PXW X70 yang seperti kita bahas pada pembahasan sebelumnya di video switcher. Kemudian audionya kita pilih juga, disamakan aja audionya dari UC3 ini, atau bisa built-in mikrofon juga bisa, sama aja. Dipilih yang mana yang sesuai. Ini kamera 2. Kita pilih kamera 2, kita pakai Logitech C922 ini. Kamera 2, device-nya ini. Terus kamera 3 kita pakai FaceTime. Jadi FaceTime adalah kamera yang di laptop. Audionya built-in mikrofon. Kemudian sekarang kita perhatikan, kalau sudah di setting kamera, kita sekarang tinggal setting yang kedua, yaitu tentang layer. Jadi setelah kita setting di kamera, kita setting layer. Apa itu layer? Layer adalah kamera yang 3 ini dimunculkan untuk sebagai nanti dilihat sebagai preview. Kalau ini kan tadi baru flasher. Flashernya harus ada 3 karena kameranya 3. Ini sekarang ditambah lagi flasher. Ya, ini tambah lagi karena ini masih 2, kameranya kan 3. Ya, kita udah punya flasher. Fungsinya adalah akan menampilkan dari 3 kamera yang ada di sini. Ya, sekarang kita setting juga. Ini diganti biar mempermudah, kita ganti flasher. Ini kamera 1. Ini kamera 2. Ini kamera 3. Ini hanya untuk mempermudah ya. Jadi kita tahu, oh ini kamera 1. Kalau kita tulis flasher nanti bingung flasher itu apa yang ditampilkan. Jadi untuk mempermudah kita tekan atau kita ganti jadi kamera 1, kamera 2, kamera 3. Setelah setting di sini selesai, kita sekarang setting di bagian preview. Nah, previewnya adalah di sini. Maaf. Previewnya adalah di sini. Ya. Ini karena belum kita ganti source-nya, makanya belum ada gambar. Sekarang kita klik kamera 1. Kamera 1, ini ada video source. Jadi Anda yang perlu diperhatikan adalah video source. Jadi kalau kita mau setting kamera 1, sekarang kita sesuaikan kamera 1. Ini adalah previewnya seperti ini karena belum kita setting kameranya, dia hanya huruf aja. Nah, ini video source. Kita diganti dengan kamera 1. Nah, jadi kamera 1 ini layernya ini, previewnya ini. Jadi kalau misalkan kita mau mengaktifkan, tinggal diklik di sini. Ya, ini dimatikan. Nah, jadi preview dari kamera 1 ini, program out dari kamera 1 ini. Audionya ini, kita untuk mengecek audio itu ada atau tidak, kita lihat dari audio bars atau
simbol atau sinyal audio yang ada di program ini. Kemudian kita setting kamera 2. Nah, kamera 2 sama, karena belum ada gambar, dia hanya huruf A aja. Kita pilih kamera 2 sekarang source-nya. Kamera 2 adalah ini, kamera dari Logitech ini. Ya, biar beda, kasih gambar yang lain. Nah, misalkan gini. Kalau kita mau hidupkan, aktifkan. Ini kita aktifkan, tapi kenapa munculnya yang kamera 1? Karena ini layarnya dari kamera 1 hidup. Jadi dia layar kamera 1 menutup kamera 2. Kalau ingin menampilkan yang kamera 2, ya kita matikan layar kamera 1 atau tidak aktifkan, dinonaktifkan. Nah, baru muncul dia. Sekarang kamera 3 setting. Ya. Kamera 3 source-nya adalah kamera 3. Nah, ini adalah kamera dari laptop atau built-in ya. Kalau kita mau aktifkan, ini kan belum program out, belum muncul karena layar kamera 2 masih hidup. Nah, jadi kalau udah diaktifkan dia akan muncul seperti ini. Ini kemarin kita membahas bahwa video switcher bisa kita secara manual. Jadi kamera 1 on, kamera 2, kamera 1 matikan, kamera 2 hidupkan, kamera 3, kamera 1, 2 matikan. Ini manual. Terus kemarin kita sudah mencoba dengan video switcher. Nah, sekarang kita membahas tentang auto video switcher. Jadi kita sekarang tambahkan ini, kita plus layer ya, audio switcher di layer, bukan di source ya. Karena dia hanya mengelola atau membantu untuk menampilkan kamera 1, 2, dan 3. Ini plus. Kita tambahkan audio auto video switcher. Nah, ini simbolnya ini. Nah, ini biar kita lebih mudah, kita tarik di atas saja, paling atas. Untuk defaultnya auto video switcher itu ada 9 source yang kita bisa manfaatkan. Bisa 9 kamera atau 9 layer yang akan kita pakai. Tapi ini kita, karena video switcher, kita memanfaatkan kamera ya, kamera video. Jadi ada 3. Ini tampilannya kalau kita hidupkan di sini, nanti di program out akan muncul sama A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini contoh bahwa auto video switcher sudah jalan ya. Nah, ini pindah-pindah sendiri dia. Nah, jadi kita tanpa menekan atau memencet atau mengalihkan dari kamera video yang ada, ini sudah jalan sendiri, udah seperti mesin. Nah, sekarang kita untuk mempermudah, kita ini kan ada 9 source. Kita karena punya 3 kamera, kita pilih yang sederhana aja, yang 3 atau 4 ya. Biar kotaknya bagus, kita bisa milih 4 kamera, 4 source ya. Kalau mau 3 juga bisa, tapi yang satu black. Jadi biar tampilannya enak, kita pilih yang 4 aja. Ini A, B, C, D, E. Ada 4 source, tapi kita hanya punya 3. Nanti kita memanfaatkan A, B, C aja. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah di kotak ini, di bagian dari settingannya.
Yang perlu diperhatikan adalah bagian ini, source. Ini kita sudah memilih tadi source count-nya ada 4. Jadi ada 4 source-nya kita pilih karena kita hanya punya 3 kamera. Kemudian source selection itu cycling. Cycling itu berputar ya, dia urutnya A, B, C, D. Ya, ini tampilannya seperti ini dia. Berputar dia. Dia akan berputar satu berurutan A, B, C, D, kembali lagi A. Kalau kita mau memilih secara kameranya random atau acak ya. Jadi misalkan dari A loncat ke D, A loncat ke C, B loncat ke C, B loncat ke D, ya kita serahkan kepada video switcher itu untuk mengaturnya. Sekarang kita coba. Nah, dia acak dia. Dari C, D, C, ya, kembali lagi ke D, kembali ke C, B. Ya. Jadi namanya random, kita serahkan ke auto video switcher di Mimo ini untuk mengaturnya atau menampilkan kamera yang mana yang akan muncul. Ya, ini saya. Ini kan ada tadi cara menampilkan source-nya ya, sumbernya. Sekarang kita juga bisa mengatur waktunya biar ini lama seberapa. Ini adalah di timing ini. Jadi kita ada source count, kita pilih 4, ada source selection, ya ini kita random, kemudian ada timing, kemudian ada duration, terus transisinya apa yang diinginkan, nah, sampai sedetail itu. Baiklah, kita tadi udah random, kita sekarang timing. Timing misalkan kita random juga. Kalau fix itu udah, ini durasinya adalah 2 detik. Jadi fix selama 2 detik dia ganti sendiri. Kalau timingnya random juga bisa. Ini fixnya misalkan diganti 3 detik bisa ya, lebih lama dia. Jadi pergantiannya random, timingnya fix. Fix itu pasti dia tetap 3 detik. Kalau ini timingnya mau diganti, bisa juga, kita pilih random juga. Nah, durasinya antara misalkan kita pilih 1 sampai 3 detik. Ya, dia akan berganti, kameranya yang tampil akan berganti antara 1 sampai 3 detik. Ini kalau fix, misalkan fixnya ya 2 detik kita pilih. Kemudian transition type atau yang dipilih adalah transisinya. Tadi ini dissolve. Kalau dissolve lebih halus ya, karena ada peralihan. Coba kita pilih selang itu cut. Jadi lebih tegas kalau cut itu. Plak, plak, plak. Ya, cuma kesannya keras atau kurang halus. Tergantung bagaimana kita akan memanfaatkan. Boleh kita cut, boleh kita dissolve. Dissolve ya. Ya, kita pilih dissolve yang halus. Nah, ini pengaturan di source count, selection, fix, duration. Nah, sekarang setelah kita sudah setting dari pergantian ini, kita pilih. Ini kan kameranya belum kita atur. Nah, sekarang akan kita atur. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di sini ada
Ya, kameranya kan 4, kita ABCD, tapi kita hanya kameranya yang kita punya kan 3. Kita ganti source 1, kita pilih kamera 1. Nah, langsung muncul ya, ini kamera 1 yang ini. Kamera 2, kita pilih kamera 2. Kamera 3, kita pilih kamera 3. Kamera 4, kita kembali ke kamera 1, misalkan. Ya. Jadi secara otomatis mereka akan berpindah sesuai dengan kamera yang kita punya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi kamera masing-masing bisa berpindah secara auto ya. Namanya juga auto video switcher. Nah, pergantiannya seperti ini. Jadi ini tanpa menyentuh ya. Tangan saya di atas. Jadi tidak menekan apapun karena kita udah setting. Jadi kameranya pindah sendiri. Ini kamera saya, tangan saya tidak menyentuh tapi kita memanfaatkan setting auto video switcher. Nah, ini namanya juga bisa diganti biar kita untuk mudah. Kalau dilihat ini kan belum muncul namanya. Untuk ini masih kamera 1. Kalau misalkan kita untuk mudah source 1, kita juga bisa mengisi atau mengganti dari kamera 1 yang masih blank ini, belum ada informasi ini, tulis kamera 1, source name 2, kamera 2, source name 3, kamera 3, source name 4, kamera 4. Ya, durasinya juga bisa kita atur. Tadi kan di solve peralihan. Sekarang durasinya ini kan 0,5 second. Misalkan kita ganti 1 second, 1 detik. Agak lama dia. Perpindahan antar kamera agak lama. Ya, inilah bagaimana cara memanfaatkan auto video switcher. Jadi kita tidak perlu mengklik atau memindahkan kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4, tapi kita bisa secara otomatis di Mimo Live ini bisa memindahkan sendiri dengan auto video switcher.